Dia ini kaget loh, kita ini rumah makan, bukan jualan benang sama jarum. Kok bisa nyari benang sama jarum di sini? Nah, si orang yang mau beli ini, loh, masa sih Pak ini rumah makan? Saya kira ini jualan ini loh, alat-alat jahit. Nah, Assalamualaikum sahabat muslim, semoga sehat selalu dalam mendapatkan rezeki yang halal. Tentunya kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berusaha. Salah satunya bisa dengan usaha dagang, bisa juga dengan bekerja. Nah, sebagian orang nih berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, mendapatkan uang sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan keberkahan, tanpa memikirkan halalnya. Jadi yang penting dapat untung banyak, yang penting dapat duit banyak. Masalah berkah urusan belakangan. Padahal berkah ini memegang kunci yang sangat besar dalam urusan rezeki. Karena kalau rezeki yang kita dapetin itu berkah, meskipun nilainya sama dengan yang biasanya kita dapetin, misalnya kita dapat 100.000 nih, berkah ya, itu duit 100.000 itu bakalan cukup buat banyak hal, bakalan bisa kita manfaatin untuk banyak hal. Beda halnya kalau duit yang kita dapetin nggak berkah. Mungkin 100.000 ya cuma cukup buat beli nasi doang, udah selesai. Tahu-tahu entah ada yang sakit, atau ada ban bocor, atau ada genteng yang mesti dibenerin, yang nilainya bisa jadi lebih dari 100.000. Padahal kalau kita bisa dapat duit 100.000 yang berkah, selain duitnya cukup buat beli makan, mungkin bisa juga buat kita sedekah, bisa juga memberikan kesehatan bagi keluarga gitu. Jadi kita nggak usah ngeluarin duit untuk budget biaya sakit, nggak usah ngeluarin duit untuk biaya budget ban bocor. Nah, itu salah satu ciri-ciri duit yang berkah itu. Nah, buat sahabat semua nih, jangan sampai kita nih terjerumus ke hal-hal yang tidak benar dalam mencari keuntungan, di dalam memperoleh uang yang lebih ya. Karena nggak sedikit orang nih yang ternyata menggunakan cara-cara yang nggak benar. Seperti salah satu kisah rekan saya. Jadi beliau ini buka usaha pakaian di salah satu pasar yang besar di kota Jakarta ya. Nah, usaha beliau ini kebetulan sama dengan usaha pamannya ya, salah satu keluarga terdekatnya. Nah, beliau ini awalnya usaha ini lancar banget ya, laris. Dagangannya laris banget karena memang beliau menerapkan untung sedikit laku banyak ya. Jadi beliau bikin produk yang berkualitas, kualitasnya bagus, keuntungan yang diambil tidak terlalu banyak ya. Karena yang beliau kejar adalah jumlah. Jadi memang untungnya sedikit tapi yang beli banyak. Nah, singkat cerita, tiba-tiba nih yang awalnya laris manis, yang awalnya itu banyak pembeli, banyak pelanggan, tiba-tiba jadi sepi banget. Yang beli bisa dihitung jari, dan lama-lama karena biaya sewanya juga mahal, beliau ini udah mau gulung tikar. Beliau pun mencari tempat sewa di tempat lain, pindah tempat. Nah, kebetulan pas beliau ini pindah tempat, ada beberapa pelanggannya ya, yang di pasar yang lama itu ngomong gini, toko kamu ini kok setiap hari tutup ya? Nah, padahal toko dia ini setiap hari buka. Pelanggan dia ngomongnya tutup loh. Toko saya nggak pernah tutup. Nah, ini baru dari satu pelanggan. Datang lagi pelanggan yang lain. Beliau ngasih tahu, kenapa nggak dikasih lampu nih toko? Masa toko dibiarkan gelap gini? Gitu katanya. Padahal ya lampunya nyala. Lampunya nyala, nggak ada lampunya yang rusak. Kayak biasanya nyala, terang benderang kayak biasanya. Tapi dibilangnya gelap, lampunya nggak ada
sampai akhirnya ya udah, yang di pasar itu beliau tutup dan beliau pindah ke tempat yang lain, dan alhamdulillah di tempat yang lain akhirnya beliau bertumbuh lagi, rame lagi. Nah dari situ nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya tahu kalau misalnya emang ada sesuatu yang bikin toko dia itu jadi tutup, jadi terasa gelap, jadi kayak seolah-olah lampunya nggak ada ya. Ini baru dari satu rekan saya. Nah, ada satu lagi nih rekan yang lain. Beliau ini baru aja buka rumah makan ya. Beliau buka rumah makan penyetan sama jus durian saat itu. Nah, beliau ini cerita selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu ya, itu sampai bertahan beberapa minggu, yang datang itu bisa dihitung jari ya. Jadi memang benar-benar nggak balik modal dan minus banyak banget ya. Nah itu kagetnya ada pembeli-pembeli yang datang itu dengan sikap yang aneh-aneh gitu. Jadi ada satu pembeli yang datang ngomong gini, "Pak, saya mau beli benang sama jarum." Nah dia ini kaget loh, kita ini rumah makan, bukan jualan benang sama jarum, kok bisa nyari benang sama jarum di sini? Nah, si orang yang mau beli ini, "Loh, masa sih Pak, ini rumah makan? Saya kira ini jualan ini loh, alat-alat jahit." Nah, ini kaget banget, gimana ceritanya, wong terpampang baliho besar, itu gambar-gambar makanan, rumah makan besar. Kok bisa-bisanya dia bilang di situ jualan benang sama jarum, bahkan alat-alat jahit. Nah dari situ ya udah, akhirnya juga ketahuan lah siapa yang bikin hal-hal kayak gitu di tempatnya. Ujung-ujungnya ya tutup lagi gitu. Nah itu adalah salah satu contoh gimana orang-orang itu salah menggunakan cara dalam melariskan dagangan mereka ya. Kadang sebagian orang berusaha untuk bikin dagangannya laris dengan menjatuhkan yang lain, dengan menutup usaha yang lain gitu, menutup usaha orang lain ya, menghancurkan usaha orang lain gitu. Nah, jangan sampai kita memilih jalan-jalan yang kayak gitu demi melariskan dagangan kita, demi mendapatkan keuntungan yang lebih, demi melanggengkan pekerjaan kita gitu. Nah ternyata di dalam Islam ada cara-cara gimana biar usaha kita itu lancar, biar dagangan kita itu laris, biar pekerjaan kita itu lancar, apa yang kita dapetin itu berkah. Nah kita diajarin tuh sama para ulama, para habaib. Nah kita contoh dong cara itu, kita pakai cara itu ya. Jadi jangan pakai cara-cara yang nggak bener. Nah apa sih sebenarnya hal-hal yang bisa bikin dagangan laris, bisa bikin usaha lancar, bisa bikin pekerjaan kita itu lebih mudah, lebih lancar? Nah ini ada 5 surat yang diajarkan oleh para ulama. Nah silahkan dibaca sebelum buka usaha, sebelum memulai usaha, sebelum berangkat kerja, sebelum memulai pekerjaan ya. Nah biar usaha kita itu lancar, biar dagangan kita itu laris, biar rezeki kita itu berkah, biar pekerjaan kita itu gampang ya. Silahkan dicatat karena ada 5 surat yang harus kita baca. Singkat saja surat-suratnya, jadi insya Allah cepat bacanya ya. Baik, yang pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah 1 kali, lalu dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas 3 kali ya. Selanjutnya lagi surat Al-Falaq 1 kali, lalu surat An-Nas 1 kali, dan yang terakhir adalah ayat kursi 1 kali. Nah, buat sahabat semua nih, jangan lupa diamalin setiap kali mau buka tokonya nih, baca dulu nih ya. Mau buka tokonya, mau pergi ke tempat kerjanya, atau mau memulai pekerjaannya, silahkan dibaca dulu ya. Jadi silahkan gunakan cara-cara yang memang dibenarkan, cara-cara yang memang baik dan benar. Baik sahabat semua, demikian, semoga berkah manfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.